Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Anak-anak Abi yang Abi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali bertemu dan akan membacakan sebuah kisah sahabat. Pada malam ini kisah sahabat yang kita baca adalah sahabat perempuan sahabiyah ya. Sofiyah binti Abdul Muthalib. Baik. Dengarkan, simak, semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Siapa wanita mulia yang berakal cerdik yang kaum laki-laki memperhitungkannya 1000 kali? Siapa sahabat wanita yang pemberani yang merupakan wanita Islam pertama yang membunuh laki-laki musyrik dalam Islam? Siapa wanita yang tegas yang mencetak bagi kaum muslimin seorang penunggang kuda pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah? Dialah Sofiyah binti Abdul Muthalib al-Quraisyiyah al-Hasimiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah binti Abdul Muthalib diliputi oleh kemuliaan dari segala sisinya. Bapaknya adalah Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi SAW, tokoh Quraisy dan sayyid mereka yang ditaati. Ibunya adalah Halah binti Wahab, saudara perempuan Aminah binti Wahab, ibu Nabi SAW. Suaminya yang pertama adalah Al-Haris bin Harab, saudara Abu Sufyan bin Harab, tokoh Bani Umayyah, dan dia wafat meninggalkannya. Sedangkan suaminya yang kedua adalah Al-Awwam bin Khuwailid, saudara Khadijah binti Khuwailid, sayyidah kaum wanita Arab di masa jahiliyah dan ummul mukminin pertama dalam Islam. Anaknya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Hawari Rasulullah SAW. Apakah sesudah kemuliaan ini masih ada kemuliaan yang lain yang jiwa manusia harapkan kecuali kemuliaan Islam? Suaminya Al-Awwam bin Khuwailid wafat meninggalkan seorang anak yang masih kecil yang bernama Az-Zubair. Maka ibunya menumbuhkannya di atas kerasnya hidup dan kemiskinan, mendidiknya di atas kejantanan dan peperangan, menjadikan permainannya adalah mengasah anak panah dan menyiapkan busurnya. Ibunya selalu membawanya kepada hal-hal yang mengkhawatirkan, memasukkannya ke dalam kejadian-kejadian yang mencemaskan. Bila dia melihat putranya menghentikan langkahnya atau maju mundur, maka dia memukulnya dengan keras. Sehingga salah seorang pamannya mencela ibunya. Dia berkata, "Bukan demikian memukul anak. Kamu memukulnya dengan pukulan yang membenci, bukan sebagai ibu." Maka dia menjawab dengan bait rajaz, syair ya. Man qala inni abghiduhu faqad kazab. Siapa yang berkata bahwa aku membenci anakku, maka dia telah berdusta. Wa innama adribuhu likay yalab. Aku memukulnya agar dia menjadi anak yang berakal. Wa yahzimul jaisha wa ya'ti bisalab. Mengalahkan pasukan dan membawa pulang rampasan. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia dengan membawa agama, petunjuk dan kebenaran, Allah mengutus beliau sebagai penyampai kabar gembira dan memberi peringatan. Allah memerintahkan beliau agar memulai dengan mengajak para kerabat. Maka beliau mengumpulkan Bani Abdul Muthalib, kaum wanita mereka, kaum laki-laki, orang dewasa dan anak-anak. Beliau bersabda kepada mereka, "Ya Fatimatu binta Muhammad, ya Safiyah binta Abdul Muthalib, ya Bani Abdul Muthalib, la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muthalib, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak memiliki apapun di sisi Allah bagi kalian." Kemudian Nabi SAW mengajak mereka beriman kepada Allah, mendorong mereka untuk beriman kepada risalah yang beliau bawa. Maka di antara mereka ada yang menerima cahaya ilahi dan di antara mereka ada yang berpaling darinya.
Dan Sofia binti Abdul Muthalib termasuk angkatan pertama dari orang-orang mukmin yang membenarkan. Pada saat itu dia mengumpulkan seluruh kemuliaan dari segala sisinya, kemudian kemuliaan kedudukan, nasab, dan kemuliaan Islam. Sofia bergabung dengan rombongan cahaya bersama putranya Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin angkatan pertama berupa penindasan, teror, dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi nabinya dan orang-orang mukmin untuk berhijrah ke Madinah, maka wanita dari Bani Hashim ini meninggalkan Makkah di belakang punggungnya dengan segala kenangannya yang indah. Kemudian kemuliaan dan kebanggaan yang megah, dia menghadapkan wajahnya ke Madinah, berhijrah dengan agamanya kepada Allah dan Rasulnya. Sekalipun Sayyidah Agung ini sudah memasuki kepala 6 dalam usianya yang panjang, namun dia memiliki sikap kepahlawanan di medan jihad yang dibicarakan oleh sejarah dengan lisannya yang basah oleh kekaguman dan sanjungan yang harum. Dari sikap-sikap kepahlawanannya tersebut, kami mencukupkan dirinya dengan 2. Pertama, terjadi di perang Uhud, dan yang kedua terjadi di perang Khandaq. Di perang Uhud, dia keluar bersama pasukan kaum muslimin dalam rombongan kecil kaum wanita untuk berjihad di jalan Allah. Dia memberi minum, mengasah anak panah, dan memperbaiki busur panah. Di samping itu, dia memiliki maksud lain, yaitu mengawasi jalannya peperangan dan dengan seluruh perasaannya. Tidak aneh karena di medan perang tersebut ada keponakannya Muhammad Rasulullah SAW, saudara laki-lakinya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan putranya Az-Zubair bin Awwam Al-Hawari Nabiullah SAW. Dan perang ini belum semua itu dan sesudahnya. Dalam perang ini, sebelum semua itu dan sesudahnya, menentukan langkah Islam yang dia peluk dengan kerelaan hati. Dia rela berhijrah dalam rangka mendapatkan ridha Allah, dan dia melihat jalan surga terbentang kepadanya. Manakala dia melihat kaum muslimin terpukul mundur meninggalkan Rasulullah SAW, kecuali hanya sedikit orang yang dari mereka, dia melihat kaum musyrikin hampir sampai kepada beliau dan membunuh beliau. Dia meninggalkan kantong airnya. Dia maju seperti singa betina yang anak-anaknya diganggu. Dia mengambil sebatang tombak dari seorang muslim yang lari menyelamatkan diri. Dia maju membelah barisan musuh, menusukkan tombaknya ke wajah-wajah mereka dan mencibir kaum muslimin seraya berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian berlari mundur meninggalkan Rasulullah?" Manakala Rasulullah SAW melihatnya datang, beliau khawatir dia akan melihat saudaranya Hamzah yang telah gugur dan kaum musyrikin telah memutilasi jasadnya dengan sangat buruknya. Maka Nabi memberi isyarat kepada putranya seraya bersabda, "Zubair, ibumu. Zubair, ibumu." Maka Az-Zubair mendekatinya dan berkata kepadanya, "Ibu menjauhlah. Ibu menjauhlah." Maka Sofia berkata, "Minggirlah kamu, tidak ada ibu bagimu." Az-Zubair berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan agar ibu kembali." Sofia bertanya, "Memang kenapa? Aku mendengar bahwa saudaraku dimutilasi dan hal ini di jalan Allah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Zubair, biarkanlah dia, biarkan." Manakala perang usai, Sofia berdiri di hadapan jasad saudaranya Hamzah radhiyallahu an. Dia melihat saudaranya dalam keadaan yang sangat memilukan. Perutnya dibelah, hatinya dikeluarkan, hidungnya dipotong, kedua telinganya dipotong, wajahnya disayat. Maka Sofia memohonkan ampun kepada Allah untuk saudaranya. Dia berkata, "Sesungguhnya hal itu di jalan Allah. Sesungguhnya aku redha kepada ketetapan Allah. Demi Allah, aku pasti akan bersabar dan berharap pahala Allah, insya Allah." Itulah sikap Sofia dalam perang Uhud. Tentang sikapnya pada perang Khandaq, maka kisahnya begitu menggugah. Garis memanjangnya adalah kecerdikan dan kejelian, sedangkan garis melintangnya adalah keberanian dan kepahlawanan.
Inilah kisahnya untukmu sebagaimana yang terekam oleh buku-buku sejarah. Di antara kebiasaan Rasulullah SAW, manakala beliau hendak berangkat perang, beliau meletakkan kaum wanita dan anak-anak di benteng-benteng mereka. Beliau mengkhawatirkan ada pengkhianat yang menyerang Madinah saat para penjaganya pergi. Di perang Khandaq, Rasulullah SAW memasukkan para istri beliau, bibi beliau dan beberapa kaum wanita muslim ke benteng milik Hasan bin Thabit yang dia warisi dari nenek moyangnya. Benteng ini termasuk benteng Madinah yang paling kuat dan sulit untuk ditembus oleh musuh. Saat kaum muslimin bersiap siaga di pinggir Khandaq, Khandaq itu parit ya, menghadapi kaum Quraisy dan para sekutu mereka, saat kaum muslimin sibuk menghadapi musuh sehingga mereka tidak bisa menjaga kaum wanita dan anak-anak mereka. Saat itu Sofia melihat sebuah bayangan bergerak di balik gelapnya subuh. Maka dia memasang telinganya, menajamkan penglihatannya. Ternyata bayangan tersebut adalah seorang laki-laki Yahudi yang mendekat ke benteng. Dia mengelilingi benteng, mengendus berita-beritanya dan mematai-matai isinya. Sofia yang mengetahui hal ini, dia adalah mata-mata kaumnya. Dia hendak mengetahui apakah di dalam benteng ada kaum laki-laki yang menjaga penghuninya atau isi benteng hanyalah kaum wanita dan anak-anak. Sofia berkata di dalam hati, sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Quraisyah telah mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah. Mereka membantu Quraisy dan para sekutunya melawan kaum muslimin. Sementara di antara kami dengan mereka tidak ada kaum muslimin yang membela kami. Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat sedang sibuk berjaga-jaga di hadapan musuh. Bila musuh Allah ini pulang kepada kaumnya membawa informasi tentang kami, maka orang-orang Yahudi bisa menawan kaum wanita dan memperbudak anak-anak. Ini musibah besar bagi kaum muslimin. Saat itu Sofia menutup kepalanya dengan kerudungnya. Dia mengencangkan ikat pakaiannya di pinggangnya. Dia mengambil sebatang tiang dan meletakkannya di pundaknya. Dia turun ke pintu benteng. Dia membukanya pelan-pelan, hati-hati. Dia mengawasi musuh Allah melalui celahnya dengan penuh kewaspadaan. Sampai saat dia yakin keberadaan berada pada posisi yang tepat, dia pun maju menyerang dengan cepat dan terengginas. Dia memukul kepala laki-laki itu dengan tiang tersebut dengan kuatnya yang membuatnya langsung terkapar. Kemudian dia melancarkan gebukannya yang kedua dan ketiga sebelum menghentikannya saat dia yakin bahwa korbannya telah tidak bernyawa. Kemudian dia memotong lehernya dengan pisau yang di bawahnya. Dia melemparkan kepala dari atas dinding benteng. Ia jatuh dari atapnya hingga tiba di depan orang-orang Yahudi yang sedang menunggu di bawahnya. Manakala mereka melihat kepala teman mereka, sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, kita sudah mengetahui bahwa Muhammad tidak mungkin meninggalkan kaum wanita dan anak-anak tanpa penjagaan. Kemudian mereka kembali ke kampung halaman mereka. Masya Allah. Jadi takut dia kan. Semoga Allah meridai Sofiyah binti Abdul Muttalib. Dia adalah contoh tersendiri bagi kaum wanita muslimah. Dia mendidik putra tunggalnya dengan sebaik-baiknya. Saudaranya gugur dan dia bersabar terhadap pahala karenanya. Kesulitan-kesulitan menerpanya, maka ia menemukan seorang wanita yang kuat, berakal cerdas dan pemberani. Kemudian sejarah menulis pada lembaran yang paling cemerlang, Sofiyah binti Abdul Muttalib adalah wanita pertama membunuh laki-laki musyrik di dalam Islam. Masya Allah, radhiyallahu anha, Sofiyah, betul, saudara Hamzah Abdul Muttalib. Masya Allah. Kita tutup. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita Sofiyah bin Abdul Muttalib, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.